Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas bagaimana masa lalu Kakashi yang harusnya membuat dirinya menjadi penjahat. Serial Naruto membanggakan para penjahat yang menarik yang motivasi dan filosofinya berada di garis tipis antara baik dan jahat. Banyak dari penjahat ini tidak menempuh jalan gelap menuju kejahatan tanpa masa lalu mereka memainkan peran besar. Tindakan para penjahat ini biasanya didorong oleh masa lalu yang tragis atau ideologi yang menyimpang yang membuat penggemar bersimpati kepada mereka sepanjang jalan. Namun ada beberapa karakter dalam serial ini yang masa lalunya telah membentuk mereka menjadi orang yang lebih baik. Daripada membuat mereka memeluk kejahatan dan Kakashi berdiri sebagai simbol ketahanan dan kebaikan ini coy. Tidak seperti banyak karakter yang menjadi penjahat, masa lalu Kakashi yang tragis tidak menimbulkan kegelapan dalam dirinya. Namun ada kemungkinan bahwa masa lalunya akan memutarbalikkan cita-citanya dan mengubahnya menjadi seorang penjahat. Sementara perjalanannya akhirnya membawanya untuk memeluk cahaya. Bayang-bayang masa lalunya melukiskan narasi yang menarik tentang seorang ninja yang berada di ambang kegelapan, yang juga akan membuatnya menjadi bagian dari jajaran penjahat dalam serial Naruto. Tragedi dan kehilangan. Dalam seri Naruto, Kakashi menyaksikan bagaimana ayahnya Sakumo Hatake dikucilkan dan akhirnya bunuh diri karena lebih mengutamakan nyawa seseorang daripada sebuah misi. Sementara shinobi selalu memiliki filosofi dan keyakinan pribadi, keselamatan desa mereka selalu menjadi yang terpenting. Hal ini digambarkan secara mendalam bagaimana Itachi memilih keselamatan desa Konoha daripada klannya coy. Namun Sakumo, si taring putih dari Konoha, memilih keselamatan shinobi lain dan kemungkinan besar membahayakan keselamatan desanya dalam prosesnya. Hal ini disambut dengan kebencian yang mendalam padanya meskipun dia menyelamatkan nyawa seseorang. Orang-orang dari desa memilih kesejahteraan mereka terlebih dahulu di atas para shinobi yang berjuang untuk mereka. Shinobi yang dipandang sebagai alat dan robot belaka yang harus memenuhi perintah dari desa coy. Oleh karena itu, keyakinan Sakumo bahwa dia harus menyelamatkan seorang kawan dan juga gagal dalam misi akan selalu dianggap sebagai kegagalan, tidak peduli berapa banyak kawan yang telah dia selamatkan. Bagi Kakashi, kematian ayahnya akan menjadi awal dari akhir dalam hal kesetiaannya kepada desa. Dalam sekejap mata, semua kebaikan yang dilakukan ayahnya untuk desa hancur karena dia menyelamatkan nyawa seorang kawan, yang mungkin menanamkan benih kepahitan dalam diri Kakashi dan memicu kebencian terhadap desa. Dan juga dia kehilangan seorang senseinya yaitu Minato Namikaze, dan istrinya Kushina dapat menghancurkan rasa kesetiaan dan kepercayaannya kepada sistem shinobi. Setelah kematian senseinya, anaknya Naruto dikucilkan dan diskriminasi di desa karena rubah ekor 9 yang disegel kepada dirinya. Minato dan Kushina mengorbankan hidup mereka demi keselamatan desa dan juga putra mereka. Tetapi alih-alih memenuhi pengorbanan mereka dengan belas kasihan untuk anak mereka, Naruto malah terasingkan oleh desa coy. Itu juga menjadi simbol kemunafikan desa Konoha dan sistemnya yang menghukum belas kasihan dan kesetiaan dengan kebencian. Dan juga dendam dapat memicu keinginan Kakashi untuk membongkar sistem yang telah mengambil segalanya darinya coy. Beban pilihan. Beban pilihan yang harus dipikul Kakashi Hatake dalam serial Naruto berpotensi membentuknya menjadi seorang penjahat, seperti banyaknya kisah penjahat dalam serial tersebut coy. Kakashi menghadapi beberapa situasi di mana ia harus membuat pilihan yang sulit untuk mengakibatkan hilangnya nyawa rekannya. Beban pilihan ini dan rasa bersalah serta keraguan diri yang menyertainya dapat secara bertahap mengikis moralitas Kakashi dan mendorongnya ke jalan yang lebih gelap. Jika ia diliputi penyesalan dan dikuasai oleh keyakinan bahwa ia bertanggung jawab atas penderitaan orang lain, Kakashi mungkin mulai mempertanyakan kesetiaannya kepada desa. Terlebih lagi, Kakashi menyertakan kematian rekan setimnya, Rin Nohara, saat ia diubah menjadi Jinchuriki oleh desa kabut tersembunyi agar dia dapat mendatangkan malapetaka di desa Konoha. Meskipun Rin melompat di depan Chidori Kakashi agar ia tidak harus membuat pilihan sulit untuk membunuhnya, tetapi tetap saja Kakashi dibebani oleh rasa bersalah. Dengan cara ini, ia mungkin melihat dirinya sebagai seorang pengecut yang gagal melindungi rekan setimnya meskipun pilihannya mustahil. Kebencian terhadap dirinya sendiri ini dapat berubah menjadi rasa keadilan yang sangat menyimpang.
di mana dia akan berusaha untuk melenyapkan mereka yang memaksa orang lain ke dalam situasi yang mustahil, bahkan jika itu berarti menjadi monster. Selain itu, Obito membuat Kakashi berjanji untuk merawat Rin, dan kegagalannya untuk menepati hal itu membuat pengorbanan temannya menjadi tidak layak. Konsekuensi dari pilihan sulit yang harus diambil Kakashi dalam serial tersebut akan menjadi pengingat terus-menerus akan kelemahan yang dirasakannya. Bagi sebagian besar penjahat seperti Sasori dan Nagato, rasa bersalah adalah salah satu dari banyak alasan untuk memilih jalan gelap untuk mencapai tujuan mereka. Namun dengan segala hal yang Kakashi hadapi dan beban rasa bersalah yang sangat berat, ia tetap memilih untuk memaafkan dirinya sendiri atas pilihannya, coy. Ia menyadari situasi yang tidak mungkin ia hadapi dan menyadari bahwa ia tidak dapat mengubah masa lalu. Tetapi dia dapat memilih masa depan yang lebih baik daripada masa lalunya, coy. Bagi Kakashi, memaafkan dirinya sendiri adalah hadiah terbesar yang telah ia pilih untuk dirinya sendiri, sehingga mencegahnya menjadi seorang penjahat seperti halnya banyak penjahat di serial anime Naruto. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai bagaimana masa lalu Kakashi yang harusnya membuat dirinya menjadi seorang penjahat. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.